Ya, Pak Hamdan, yang kita tahu udah deket banget sama keluarga Miliano, mengatakan jika sejak awal atau sejak era kepelatihan STY, Miliano adalah salah satu target utama dan statusnya adalah grade A. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, perkembangan terbaru, Pak Hamdan menjelaskan situasi terbaru terkait dengan Miliano Jonathan. Biasa sih kaget, rencana senyap di-spill tim Itali. Optimis. Oke, ini judul yang saya ingin reaksi pada kali ini. Sebelum itu, saya ingin berbicara terkait dengan pemain-pemain diaspora yang mungkin akan masuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kita ketahui tanggal 8 ini Oli Romeni, Tim Given dan juga siapa lagi tuh? Dua orang pemainnya yang dibawa U20 akan mengambil sumpah WNI yang telah diluluskan oleh DPR. Jadi sekarang ini hanya menantikan 2-3 pemain lagi, terutama yang dibutuhkan di bagian lini serang. Oke, di penjaga gawang juga dikatakan Emil Audiro turut diwar-warkan akan kembali gabung dengan timnas Indonesia, tetapi juga menunggu kejutan di akhir bulan Februari nanti. Diharapkan semua ini akan selesai sebelum perlawanan Indonesia melawan Australia bermain di Sydney nanti. Ini penting guys, situasi mendapatkan pemain baru, amunisi baru ini penting untuk Indonesia menguatkan lagi lini bagian serangan itu. Itu yang dibutuhkan. Jadi kita mendoakan semoga ini berjalan lancar. Kalau dapat Oli Romeni, dapat Miliano Jonathan ataupun Jerry Redewell, saya pikir itu sudah cukup kuat untuk Indonesia bersaing dengan serangan-serangan yang bagus, karena ada lagi backup di bagian lini serang, Orat Mangun, Rafael Strik dan juga Marcelino Ferdinand. Jadi ada 6 pilihan di situ. Kalau lebih daripada itu juga lagi bagus. Oke, kita reaksi dulu video ini. Mungkin di sini ada jawabannya, karena Pak Hamdan ingin menjelaskan situasi terbaru Miliano. Oke, yuk kita simak dulu video ini guys. Selain satu persatu memastikan komponen tim kepelatihan bisa lengkap, PSSI memang sampai detik ini masih mengupayakan soal penambahan pemain. Nah, kemarin pastinya kita cukup lega karena proses Oli Romeni sidang DPR akhirnya clear dan tinggal sidang aja. Sehingga sekarang fokus berikutnya adalah gimana caranya ngebut berkas dari Cairo, serta katanya sekalian ada 1 striker dan 1 kiper. Mungkin sebagian besar dari kita udah menduga kalau sosok striker lainnya yang akan diurus adalah Mauro Zelstra. Akan tetapi satu sosok kiper ini mungkin masih jadi tanda tanya. Beneran Emil nggak sih? Kan gitu. Nah, di tengah kegundahan publik, memang Emil itu. Emil yang di Palermo justru memberikan kode sejelas-jelasnya, di mana melalui akun sosial media mereka memperkenalkan Emil sebagai pemain dari Indonesia. Jelas hal ini semakin menguatkan kalau Emil emang beneran akan jadi kiper yang bakal menjalani proses naturalisasi, sekaligus membuat PSSI lagi-lagi dalam tanda kutip kecolongan karena manuver diamnya malahan di-spill pihak lain. Bagus di sisi juga lain lah, ada cerita dari Miliano Jonathan, di mana dalam podcast selesai milik Justin, Pak Hamdan Hamedan menjelaskan secara detail soal gimana proses naturalisasi dari pemain berkaki kidal yang satu ini. Tentu saja sampai detik ini publik masih sangat berharap kalau Miliano benar-benar akan memilih Indonesia, karena dengan kemampuan serta potensi yang dimiliki, Miliano diyakini akan menjadi sosok penting di sektor sayap tim Garuda. Masih muda lagi deh ini guys. Kalau saya diberi pilihan lah kan, siapa yang selepas Oli Romeni, saya akan pilih Miliano Jonathan. Sebab ini masih muda, masih punya tenaga yang kuat, stamina masih tinggi, kemudian dia punya pengalaman luas. Penambahan pemain memang menjadi sesuatu yang terus diupayakan oleh PSSI. Tujuannya jelas agar tercipta sebuah komposisi skuad yang mumpuni untuk bersaing di level tertinggi. Memang dari sisi kualitas dan pengalaman internasional, para pemain tim Garuda masih satu level di bawah Jepang.
Akan tetapi untuk bersaing dengan Australia, Bahrain, dan China di sisa laga round 3, sejatinya tim Garuda sangat punya peluang untuk menang. Apalagi di laga versus Bahrain dan China, kita main di kandang. Harusnya sih, 6 poin bukanlah sebuah target yang mustahil untuk didapat. Hanya saja pertanyaannya, bisa nggak tim Garuda tampil full squad? Kan gitu. Mengingat selama ini selalu ada aja sesuatu yang bikin kita nggak bisa tampil full tim. Entah masalah cedera lah, akumulasi lah, dan lain-lain. Padahal jika kita bisa full squad, kembali lagi Mimin percaya tim ini sangat bisa untuk bersaing, bahkan untuk minimal menahan imbang Jepang sekalipun. Ya sih, levelnya masih sekedar tahan imbang. Kalau buat Jepang mah itu pun mungkin susah payah. Kalau untuk menang, persentasenya paling cuma 30-40%. Realistis coy. Oke, tapi kalau kita bicara realitasnya, Indonesia ini di atas label kalau dari segi materi yang ada sekarang inilah. Dengan kalau masuk bergabungnya ada 2 atau 3 penyerang baru, Oli Romeni, mungkin Mauro Gestra ataupun Miliano Jonathan ini, Indonesia saya pikir akan lebih tinggi levelnya di atas China, di atas Bahrain, di atas Arab Saudi, dan juga di atas Australia. Cuman Jepang tuh lagi jauh tinggi di atas lah. Itu sulit untuk Indonesia lagi. Tetapi tidak mustahil. Mungkin dengan amunisi baru, dengan jajaran kepelatihan baru, akan ada perubahan taktikal yang baru. Itu akan mungkin memutarkan lagi situasi itu. Jadi mungkin dia akan berbeda dikit ketika belum ada pemain-pemain baru nanti. Itu yang kita ingin nantikan sebenarnya. Oke, kita lanjut dulu guys. Yap, kembali ke soal penambahan pemain. Setelah proses oleh Romeni clear di DPR dan tinggal menunggu sumpah, kini PSSI diketahui akan segera ngebut untuk proses berkas dari Cairo. Kemudian diketahui juga ada 1 nama penyerang dan 1 kiper yang akan diupayakan cepat. Nah, perihal striker, 90% asumsi itu jatuh kepada sosok Mauro Zalestra. Penyerang yang sudah bikin total 11 gol dan 3 assist dari 13 pertandingan musim ini bersama Volendam U21. Kemudian untuk sosok kiper, ini juga publik menaruh asumsi kepada sosok Emil Audero Mulyadi, di mana Emil memang dianggap sangat layak untuk setidaknya jadi pelapis ideal bagi Martin Pas. Nah, meskipun PSSI belum bilang apa-apa, tapi entah ini sebuah kode atau gimana, tim baru Emil yakni Palermo secara bangga mengumumkan Emil sebagai pemain dari Indonesia lewat akun sosial media. Tentu saja banyak yang berpendapat jika PSSI kaget karena kecolongan lagi nih. Sebab selama ini mereka udah diem, malah pihak lain yang bocorin. Tapi sekali lagi ini nggak apa-apa, karena konteksnya kan positif. Betul. Jika ada kode sedemikian, sudah tentu itu signal yang kuat buat Emil Audero ke Indonesia. Pengalaman nih coy, Emil Audero nih. Di sisi lain ada cerita menarik dari Miliano Jonathan, di mana ini Miliano Jonathan langsung oleh Pak Hamdan Hamedan di podcast Selesai milik Coach Justin. Ya, Pak Hamdan yang kita tahu udah deket banget sama keluarga Miliano, mengatakan jika sejak awal atau sejak era kepelatihan STY, Miliano adalah salah satu target utama dan statusnya adalah grade A, di mana Pak Hamdan mengungkapkan bahwa ia pertama kali menemukan bakat Miliano ketika mulai mendapatkan tugas dari PSSI untuk membantu proses naturalisasi pemain-pemain diaspora yang disiapkan untuk Piala Dunia U20. Karena pekerjaan sebelumnya sebagai Direktur Eksekutif Indonesian Diaspora Network United, Pak Hamdan memiliki data melimpah soal pemain-pemain diaspora yang tersebar di seluruh dunia. Dan data inilah yang ketika itu diberikan kepada jajaran pelatih Timnas Indonesia yang saat itu masih diasuh Shin Tae-yong. Ya, Pak Hamdan menjelaskan kalau nama Miliano Jonathan sempat disodorkan kepada staf pelatih yang ketika itu membutuhkan pemain di posisi penyerang. Menurut beliau, Miliano adalah pemain yang masuk kategori grade A. Pasalnya ketika itu usianya masih sangat muda. Miliano sudah pernah mengukir penampilan di Eredivisie alias kasta tertinggi Liga Belanda saat masih memperkuat Liga Belanda. Pada Juni 2021, saya mendapatkan SK untuk membantu persiapan Timnas Indonesia U20. Dimulai dari trial pemain diaspora. Saat itu mencari pemain diaspora untuk U20 tidak mudah. Kemudian ada beberapa nama dan diskusi. Saya pun menunjukkan database yang saya miliki kepada Coach Shin. Dia kan emang handle analis Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Waktu itu mereka mencari striker.
Saya pun menyampaikan jika ada striker bagus, namanya Miliano Jonathans. Pemain itu sebetulnya adalah grade A-nya Shin Tae-yong. Jadi waktu itu matriks saya sederhana. Pertama, pemain ini harus punya kontrak profesional di klubnya. Setelah itu, dia harus segera mengukir debut. Saat itu Miliano sudah 3 kali tampil di Eredivisie bersama Vitesse, ucap Pak Hamdan. Lebih lanjut, perihal asal-usul Miliano, Pak Hamdan juga menjamin kalau dia memang punya garis keturunan langsung dari Indonesia, di mana Miliano memiliki darah keturunan Indonesia dari keluarga ayahnya yang berasal dari Depok, Jawa Barat, sehingga dari Depok, Jawa Barat, guys ya. Indonesia. Bahkan Pak Hamdan pun sempat makan bareng bersama keluarga dari Miliano, sehingga beliau tahu betul soal gimana soal ini. Termaksud ya soal gaya bermain Miliano yang dianggapnya punya kemiripan dengan sosok Arsene Robben. Keluarganya berasal dari Depok. Darah keturunan Indonesia Miliano didapatkan dari ayahnya. Kami memang punya list nama-nama pemain keturunan Indonesia. Kalau ditemukan nama tertentu, itu sudah jadi bukti permulaan yang cukup. Sebetulnya dia adalah pemain yang menjanjikan. Namun, tugas kami hanya mendata saja. Apalagi dia karakter bermainnya seperti Arsene Robben, winger kanan dengan tipe cutting inside. Ya, berkaca dari situasi yang ada, memang ketika itu Miliano harus apes lantaran mengalami cedera yang cukup parah. Nah, setelah sembuh, Miliano benar-benar menunjukkan performa yang bagus sama Vitesse sampai akhirnya direkrut FC Utrecht yang main di Eredivisie. Memang secara hasrat, Miliano masih sangat terbuka untuk Indonesia. Namun ketika itu ia berujar kalau ia mau benar-benar dulu memastikan posisinya di klub, apalagi ia baru pulih dari cedera. Sehingga ia berkata akan ambil keputusan di akhir musim. Akan tetapi diketahui pandangan Miliano berubah saat tahu Indonesia sekarang dilatih oleh sosok-sosok legenda. Maka bukan hal yang mustahil jika mungkin tiba-tiba saja ada kejutan tak terduga di bulan Maret nanti. Ya kalaupun belum bisa bulan Maret, paling enggak Juni pas lawan Cina dan juga Jepang, gak apa-apa deh kan gitu. Dan Mimin gak tahu kenapa ya, percaya Paul, pemain ini bakal bisa bergabung ke timnas Indonesia. Ya, terlepas dari apapun, intinya sekarang ini fokus dengan apa yang pasti-pasti dulu. Setelah Oli Romeni, bisalah Jairo paling enggak diusahakan. Kalau perihal Mauro atau Emil, ya itu bonus. Pokoknya pas bulan Maret nanti, Mimin berharap semuanya bisa clear sehingga pas hari H siap tempur. Dan memang keberadaan Ole serta Jairo pasti akan memberikan impact yang bagus buat timnas. Apalagi di laga versus Australia nanti, Ragnar absen karena akumulasi. Maka tim pelatih harus bisa memilih komposisi lini depan yang terbaik. Pemain seperti Eleanor Reinders, ya Mimin rasa sangat bisa kok mengisi posisi yang ditinggalkan Ragnar. Untuk itu, ayo terus kita dukung dan doakan selalu, biar semuanya lancar, jaya, nggak ada hambatan berarti. So, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Oke, Miliano Jonathans, satu sosok nama yang daripada dulu sebenarnya saya sangat berminat untuk beliau bergabung dengan timnas Indonesia ini. Dia ini dominannya kaki kiri ya. Gol-golnya kebanyakan menggunakan kaki kiri. Dan dia ini sama dengan Jero Redwell menggunakan kaki kiri. Itu dominan kaki kiri mereka ini. Dan kalau punya peluang untuk sepakan bebas, mereka bisa mencetak gol melalui sepakan bebas itu. Kira-kira jarak dari 20 ataupun 30 meter. Jadi sebenarnya ini sesuai ya digandingkan dengan Oli Romeni ataupun Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand. Jadi ada banyak option di posisi lini serang. Masuk sama ada Mauro Gestra, Jero Redwell ataupun Miliano Jonathans, ini sudah cukup. Bagi saya sudah cukup lah, karena di bagian lini pertahanan kita ketahui sudah ada J. Ejas, Jordi Amat, Miss Hilgers, Shandy Wall, Sheni Patinama, Kevin Dix. Ini semua pemain-pemain ternama. Dan kalaulah dipanggil semula, Elken Bagot juga punya pengalaman yang baik. Sebenarnya Elken Bagot ini seorang pemain yang punya cara permainan yang baik. Cuman kesalahan kecilnya itu yang menyebabkan beliau
disingkirkan sementara waktu itu. Tapi kalau dipanggil semula, mudah-mudahan mungkin akan menguatkan lagi lini pertahanan. Okey, di bagian lini tengah, Tom Hayai, Prof Hayai lah kan, Ivar Jenner dibantu juga oleh Sandy Walsh bisa juga bermain di gelandang ni. Sini juga kemungkinannya siapa lagi? Kalau Jero Redwell ada, sudah tentu Jero Redwell ini dia punya posisi kegemaran, favorite position bagi dia di midfield attacking. Dia bantu bagian lini gelandang menyerang. Jadi ini kesesuaiannya. Bisa juga di situ bermainnya Eliano Rendes ya. Eliano Rendes ini kesesuaiannya kalau saya lihat di wing sebelah kiri, karena dia laju guys bawa bola. Tetapi dia belum lagi dapat membuktikan dia seorang yang pemain yang baik ketika 2-3 perlawanan yang lepas, karena dia tidak diberikan peluang itu. Jadi kalau saya melihat dia punya video-video sebelum ini di klub, main di klubnya, dia cocoknya main wing sebelah kiri. Eliano Rendes nih laju, cepat bawa bola, dan juga cepat juga turun ke bawah bantu bagian belakang. Ini jadi ini terpulang kepada jajaran kepelatihan yang baru untuk setup semula tactical dan strategi. Juga mungkin formasi 4-3-3 digunakan dan menampilkan semua pemain-pemain diaspora yang berpengalaman. Kita doakan guys yang terbaik untuk timnas Indonesia untuk round yang ketiga. Baki 4 laga lagi ini, dan mudah-mudahan ada kejutan lawan Australia. Bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkembangan terbaru ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info-info yang terkini yang positif daripada kalian. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.